Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferosin Jawisiri. Kali ini saya akan membahas tentang klaster air payau atau air laut. Kita masuk di pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu potensi perikanan air laut di Indonesia. Potensi perikanan air laut di Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan antara arus panas dan dingin, menyebabkan sumber daya hayati kelautan Indonesia begitu beraneka ragam. Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya perikanan meliputi perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun. Dan yang ketiga, besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3.000 triliun per tahun. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis yang dikultivasi. Potensi fitoplankton sebagai pakan alami bagi biota laut di derajat tropik di atasnya telah diketahui. Bakteri asam laknat merupakan fastidios organisme tumbuh dengan baik dalam medium kompleks. Bibit unggul diproduksi melalui proses seleksi talus dan penerapan sistem kultivasi vegetatif. Metode budidaya air tawar. Metode budidaya air tawar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama metode tradisional. Metode tradisional adalah sistem produksi yang bercirikan 1. Tingkat kontrol yang rendah, 2. Biaya awal yang rendah, level teknologi rendah, dan level efisien rendah. Yang ketiga, ketergantungan tinggi terhadap cuaca dan kualitas air lokal menggunakan badan-badan air alami. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini adalah kurang dari 500 gram per hari per tahun. Yang kedua, yaitu semi-intensif. Semi-intensif adalah sistem budidaya berkarakteristik produksi 2-20 ton per hari per tahun, yang sebagian besar tergantung makanan alami, didukung oleh pemupukan dan pakan tambahan. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini adalah 2.000-20.000 kg per hari per tahun. Lanjutannya yaitu intensif. Intensif adalah sistem budidaya yang bercirikan antara lain 1. Produksi mencapai 200 ton per hari per tahun, 2. Tingkat kontrol yang tinggi, 3. Biaya awal yang tinggi, tingkat teknologi yang tinggi, dan efisiensi produksi yang tinggi. Yang keempat, mengarah kepada tidak terpengaruh terhadap iklim dan kualitas air lokal. 5. Menggunakan sistem budidaya buatan. Produksi yang dihasilkan dari sistem ini adalah 20.000 sampai 200.000 kg per hari per tahun. Yang berikut atau yang terakhir adalah super intensif. Super intensif adalah sistem budidaya dengan karakteristik produksi rata-rata lebih dari 200 ton per hari per tahun, menggunakan pakan buatan sepenuhnya dan memenuhi kebutuhan makanan organisme yang dibudidayakan. Kita lanjut, yaitu kelebihan dan kekurangan budidaya super intensif. Kelebihannya itu sistem teknologi super intensif Indonesia atau SII lebih ramah lingkungan dan budidaya kinerja yang didapatkan sangat memuaskan, yang mana selama masa pemeliharaan 105 hari. Kekurangannya, teknologi ini tidak semua SDM bisa, tingkat kesulitannya pun lebih tinggi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pentingnya pengolahan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan hidup budidaya air laut yang berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan makin merosotnya kemampuan lingkungan perairan yang menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara-cara budidaya yang baik segi lingkungan atau lahan perairan laut. Di sini ada 18 cara. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, suplai air. Ketiga, tata letak dan desain. Keempat, kebersihan fasilitas dan perlengkapan. Kelima, persiapan wadah budidaya. Keenam, pengolahan air. Ketujuh, benih. Kedelapan, pakan. Kesembilan, menggunakan bahan kimia, bahan biologi, dan obat ikan. Yang ke-10, menggunakan es dan air. Yang ke-11, panen. Yang ke-12, penanganan hasil. Yang ke-13, pengangkutan. Ke-14, pembuangan limbah. Yang ke-15, pencatatan. Yang ke-16, tindakan perbaikan. Yang ke-17, pelatihan. Dan yang terakhir yaitu kebersihan personil.
Pembahasan berikutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan budidaya air tawar atau empang. Di antaranya yaitu yang pertama, pengangkutan lumpur hitam. Kedua, pengeringan dasar kolam. Ketiga, perbaikan pematang dan saluran air. Yang keempat, penyebaran kapur dan terapi kolam penebaran kapur. Yang kelima, pengolahan tanah. Yang keenam, pemupukan. Dan yang terakhir, pengisian air kolam. Yang selanjutnya itu topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Topografi diketahui melalui pengamatan di lapangan. Data hidrologi diketahui dari pasang surut dan kualitas air. Pengukuran pasang surut dilakukan dengan interval 1 jam selama 39 jam dengan menggunakan palem atau rambu pengamat pasang surut. Kita masuk ke pembahasan berikutnya itu pentingnya pengolahan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan hidup budidaya air laut yang berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan makin merosotnya kemampuan lingkungan perairan yang menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Kita masuk di pembahasan berikut yaitu sumber air, debit air, dan kontinuitas. Sumber air ada 3 jenis yaitu air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Yang kedua yaitu debit air. Debit air secara umum erat kaitannya dengan ilmu hidrologi yang merupakan sejumlah besar dan volume air yang mengalir. Yang ketiga, kontinuitas. Air harus mengalir di pelangan selama 24 jam per hari. Yang berikut adalah iklim. Iklim di Indonesia terbagi atas 3, yaitu iklim monsum atau iklim musim. Yang kedua, iklim tropika atau iklim panas. Dan yang ketiga, iklim laut. Yang berikut adalah pemukiman. Pemukiman kembali penduduk yang menguasai karena bencana alam yang segera dilaksanakan. Kita masuk pada kawasan industri. Kawasan industri merupakan daerah yang khusus disiapkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan industri. Kawasan ini umumnya adalah bagian dalam tata rencana kota atau daerah yang disertai dengan sarana lengkap untuk kegiatan industri. Yang selanjutnya yaitu konstruksi tambak yang baik. Konstruksi tambak dibangun dengan bentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing 50 meter, sehingga luas satu petak tambak sebesar 2.500 meter. Kita masuk ke pembahasan berikut yaitu proses pengolahan air limbah sebelum dibuang ke laut. Pengolahan air limbah di sini mencakup 3 proses utama yaitu mekanis, kimiawi, dan biologis untuk melepas bahan organik nitrogen dan fosfor di dalam air limbah sebelum dibuang ke laut untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kita masuk di yang berikutnya yaitu budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan atau konteks mangrove. Hutan mangrove merupakan habitat bagi berbagai organisme baik darat maupun laut atau mamalia dan amfibi seperti kepiting, udang, ikan, monyet, dan lain sebagainya. Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang penting dalam membangun, khususnya di wilayah pesisir. Selanjutnya yaitu budidaya air laut sistem keramba jaring apung. Lingkungan sekitar harus mendukung kegiatan KJA, ruangan yang cukup untuk pemeliharaan jaring, pakan, gudang peralatan, produk pasca panen, dan tempat tambat kapal. Dan semua fasilitas tersebut harus terpadu. Nah, selanjutnya kita masuk pada potensi dan tantangan budidaya keramba jaring apung atau KJA di laut. Kita masuk ke potensinya. Potensi budidaya ikan di laut lepas sangatlah menjanjikan. Selain itu, laut lepas memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan laut pesisir dan memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah. Tantangannya itu ombak dan cuaca laut yang ganas, datangnya arus dengan kadar plankton tinggi, pencurian ikan dalam keramba. Kita masuk ke pembahasan berikut yaitu budidaya sistem polikultur ikan dan udang. Budidaya tambak secara polikultur sangat potensial karena petambak tidak perlu khawatir ketika salah satu mengalami kegagalan. Nah, pada akhirnya kita masuk pada
materi terakhir yaitu tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia konteks lingkungan. Perikanan budidaya mendapatkan prioritas yang tinggi dari pemerintah Indonesia untuk dikembangkan secara luas. Namun, pertumbuhan yang berkelanjutan dari sektor ini masih belum aman. Dan pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan tetap semangat.